Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 2 akan menyajikan presentasi yang berjudul Manajemen Kompensasi di PT Ladang Rumpun Subur Abadi. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Aziz Mulyadi dengan NIM 01, Febri Andika dengan NIM 03, Fitria Harunisa dengan NIM 04, Gita Kurniawan Suci dengan NIM 06, Jaka dengan NIM 08. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Febri Andika. Kepada Febri Andika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen kompensasi di PT Ladang Rumpun Subur Abadi. Menurut Dessler, kompensasi merupakan segala bentuk penggajian atau imbalan yang mengalir kepada karyawan. Matis menggolongkan kompensasi menjadi dua jenis, yaitu direct secara langsung dan indirect secara tidak langsung. Kemudian bagian yang termasuk ke dalam direct, yang pertama gaji pokok. Gaji pokok itu seperti upah dan gaji. Kemudian yang kedua pembayaran variabel. Pembayaran variabel terdiri dari bonus, insentif, dan program kepemilikan saham. Kemudian yang termasuk ke dalam indirect yaitu tunjangan. Tunjangan itu sendiri terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan hari raya, program pensiun, dan bantuan pendidikan. Kemudian dalam manajemen kompensasi terdapat beberapa istilah. Yang pertama, pay equity atau kesetaraan upah. Kesetaraan upah berarti pekerja mendapatar upah sebagai imbalan yang sesuai atas apa yang dikerjakannya. Hal ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi upah berdasarkan gender. Kemudian istilah yang kedua yaitu pay secrecy atau kerahasiaan upah. Kerahasiaan upah yaitu adanya kerahasiaan suatu organisasi mengenai gajinya terhadap karyawan. Hal yang demikian dapat menimbulkan ketidaktentuan untuk karyawan dan status informasi yang asimetris di antara karyawan dan organisasi. Baik, untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada Saudari Fitria Khairunisa. Baik, terima kasih kepada Saudara Febri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan insentif. Jadi perhitungan insentif itu memiliki dua sistem. Yang pertama adalah piecework dan yang kedua adalah hourly work. Sistem pembayaran insentif piecework ini adalah sistem yang dimana upah seseorang itu dihubungkan dengan jumlah output yang mereka hasilkan. Misalkan pada perkebunan kelapa sawit, sistem piecework ini diberlakukan pada kegiatan pemanenan. Jadi upah yang diterima oleh karyawan panen itu tergantung pada output dan prestasi kerja yang mereka dapatkan di hari tersebut. Semakin banyak TBS yang mereka panen, semakin besar produksi yang mereka peroleh, maka upah yang akan dibayarkan oleh perusahaan pun akan besar juga, begitupun sebaliknya. Kemudian sistem yang kedua adalah hourly work. Jadi hourly work ini adalah sistem pembayaran insentif di mana upahnya itu berhubungan dengan jumlah jam kerja dari seorang karyawan. Jika pada perkebunan kelapa sawit, sistem hourly work ini berlaku di dalam lingkungan pabrik. Jadi para karyawan pabrik itu akan diberikan upah dan dibayar tergantung dari lamanya bekerja dan durasi lembur yang mereka lakukan pada saat bekerja. Maka upah yang mereka terima pun setara dengan jumlah jam yang mereka gunakan untuk bekerja. Dan kemudian setelah kami melakukan studi literatur, kami pun juga melakukan wawancara kepada salah satu karyawan yang juga bekerja di bawah naungan Minamas. Jadi untuk perusahaan yang kami ambil adalah PT Ladang Rumpun Subur Abadi, dan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Minamas Plantation dan terletak di Kalimantan Selatan.
Jadi narasumber yang kami ambil ini adalah salah satu karyawan yang juga bekerja di sana, bernama Bapak Iwayan Suparke dengan jabatan di bidang pembukuan. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke pembicara selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaji dan mekanisme pembayaran gaji. Untuk supervisi, besar upah yang dibayarkan sesuai dengan golongan, jabatan, dan output kerja yang didapatkan. Namun untuk karyawan lapangan, besar upah yang dibayarkan sesuai dengan output kerja karyawan tersebut. Perusahaan Minamas Plantation menetapkan 1 kali hari gajian pada awal bulan dan 1 kali pinjaman pada pertengahan bulan. Pinjaman karyawan ini dapat dikatakan juga sebagai gajian kecil dan pembayarannya dilakukan dengan pemotongan saat gajian besar bulan berikutnya. Berdasarkan keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/0775/KUM/2020 tentang upah minimum kabupaten atau kota tahun 2021, UMK atau upah minimum Kabupaten Tanah Bumbu adalah Rp2.886.336. Upah yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan UMK. Berikut adalah perhitungan gaji, tunjangan, dan insentif pada PT Ladang Rumpun Subur Abadi. Untuk upah senilai Rp3.250.000, tunjangan beras Rp396.000, premi insentif Rp1.300.000, jadi total gajinya adalah Rp4.946.000. Dipotong pinjaman senilai Rp300.000, maka total gaji besar yang akan diterima Rp4.646.000. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pay equity dan pay secrecy, di mana menurut narasumber yang kami wawancarai, narasumber merasakan kesetaraan upah yang diberikan oleh perusahaan. Namun, narasumber mengatakan juga bahwasannya kesetaraan upah antara pekerja tersebut tentu saja berdasarkan kerajinan dalam bekerja dan kehadirannya. Jika dalam suatu jabatan dan tugas yang sama, kehadiran dan kewajibannya kelompok karyawan tersebut sama, maka upah yang diterima pun akan sama dan setara. Kemudian narasumber juga mengatakan bahwasannya narasumber tidak merasakan adanya pay secrecy atau kerahasiaan upah ataupun sistem pengupahan dari pihak perusahaan. Namun sistem pengupahan diinformasikan secara transparan oleh perusahaan. Upah yang diberikan sesuai dengan UMP dan setiap karyawan tahu besar upah yang akan diterimanya. Contohnya seperti dalam pemberian upah dalam suatu divisi, sebelum mandor memberikan upah kepada karyawan, maka mandor akan memberikan selebaran kertas yang berisi mengenai upah seluruh karyawan yang dipegang oleh mandor tersebut. Selanjutnya itu mengenai pacework dan atau hourly work, di mana tepatnya di PT Minamas Plantation telah menyepakati pembayaran didasari 3 hal. Yang pertama ada output dan satuan prestasi kerja. Kemudian yang kedua ada waktu kerja dan satuan jam. Dan yang ketiga ada luas kerja dan satuan hektar. Di mana untuk karyawan pabrik didasari waktu jam kerja. Untuk jam kerja di pabrik itu berkisar 8 jam per hari. Namun untuk karyawan lapangan didasari output kerja. Jika output tidak mencapai standar, maka akan dipertimbangkan berdasarkan luas kerja dan juga waktu jam kerja. Dan juga jika karyawan lapangan telah mencapai output kerja, namun dalam waktu belum mencapai jam kerja, maka karyawan diwajibkan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan hal tersebut dimasukkan ke dalam lebih borong.
Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu PT Ladang Rumpun Subur Abadi melakukan penggajian 2 kali setiap bulan, yaitu gajian kecil dan gajian besar, di mana jumlah gajinya telah sesuai dengan UMK Tanah Bumbu tahun 2021 dan menerapkan pay equity yang tentunya masih mempertimbangkan kehadiran dan kerajinan individu. Perhitungan gaji dilakukan secara transparan tanpa adanya sifat rahasia. Dan pada pekerja lapangan, penggajian didasari standar output, luasan, dan juga jam kerja. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembahas, dan demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.